Nah, senang sekali rasanya ya berjumpa kembali bagi Bapak, Ibu, atau rekan-rekan yang memang sudah pernah ya mengikuti rangkaian jendela pendidikan sebelumnya. Nah, namun salam kenal bagi yang memang baru bergabung di sesi ini ya. Kami dari School of Child ya. Child-nya ada kepanjangannya Bapak Ibu, yaitu adalah Children with Learning Differences ya, atau disingkat SOC. Nah, eh, SOC adalah sebuah sekolah dasar ya dari kelas 1 sampai kelas 6 SD ya yang ramah dan akomodatif terhadap siswa-siswi dengan kondisi belajar yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu SOC menggunakan pendekatan pembelajaran dan penilaian yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa-siswi. Nah, ini sedikit mengenai visi dan misi kami. Iya ya, jadi kami memang akomodatif terhadap pembelajaran yang berbeda. Misalkan dengan anak-anak dengan kesulitan belajar, lalu dengan keberagaman multiple intelligence ya, kecerdasan yang dimiliki setiap anak berbeda-beda, lalu juga gaya belajar, dan salah satunya juga dengan beragam jenis kepribadian yang mungkin kita akan bahas lebih dalam pada sesi hari ini. Nah, berikut adalah keunikan kami ya, adalah mengajarkan bagaimana anak bisa memiliki keterampilan sosial dengan berpikir sosial. Lalu yang kedua, pengajaran kami menggunakan pendekatan multisensori ya dan juga multimedia learning. Lalu ada multiple intelligence ya, kecerdasan anak berbeda-beda tidak hanya di bidang akademik. Lalu lingkungan belajar kami yang menerapkan mindfulness dan juga learning approach with individual education plan. Ini untuk anak-anak yang memang memiliki kondisi belajar atau kesulitan belajar tertentu. Dan terakhir adalah community of growing parents ya, di mana tidak hanya siswa yang bertumbuh, tetapi juga orang tuanya ya. Kita sama-sama bekerja sama untuk mengoptimalkan siswa. Seperti itu. Lalu SOC dikembangkan oleh tim ya yang bekerja sama dari berbagai bidang. Yang pertama ada psikolog klinis, psikolog pendidikan, spesialisasi pendidikan khusus, dan juga praktisi akademik ya yang bekerja sama untuk menciptakan pembelajaran yang holistik dan tidak hanya akademik, namun karakter dan kesehatan mental siswa-siswi kami juga menjadi penting. Nah, tidak lupa juga tenaga guru yang dengan senang hati mengajar siswa-siswi kami ya, yang secara rutin berdasarkan training ya, baik hard training dan soft skills. Nah, informasi lebih lanjut mengenai School of Child, silahkan berkonsultasi dengan tim kami mengenai pendidikan anak-anak Bapak dan Ibu sekalian. Dan juga kami membuka untuk kunjungan ke sekolah ya, school visit. Untuk informasi dan school visit bisa menghubungi nomor kontak yang sudah tertera di layar Bapak Ibu rekan semuanya. Sebelum kita masuk ke sesi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dengan Francisca Ajeng, biasa dipanggil Siska. Ya, saya adalah tim dari Yayasan Siswa Merdeka Belajar, ya, yayasan yang menaungi School of Child. Yang hari ini akan membantu Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dalam sesi ini. Oke, topik bulan ini adalah mengenal kepribadian anak berdasarkan MMTIC. Ya, kepribadian ada apa saja sih? Lalu anak kita seperti apa ya? Lalu preferensi kepribadian itu seperti apa? Apakah ada kepribadian yang lebih baik atau sebaliknya?
Nah, kita akan membahas secara lebih mendalam tentang kepribadian ini berdasarkan MMTIC yang akan dikenalkan oleh pakarnya, ya, yaitu ada Juliawati Budiman, PSI psikolog. Ya, beliau adalah seorang clinical psychologist lulusan Universitas Indonesia dan sekarang associate psychologist di Sahabat Orang Tua dan Anak atau disingkat SOA. Nah, beliau juga konsultan nih MBTI dan MMTIC yang sudah tersertifikasi. Nah, ini emang pakarnya ya untuk membahas mengenai kepribadian. Lalu beliau juga praktisi mindfulness dan terakhir konselor studi dan karir. Nah, selama kurang lebih 90 menit ke depan, kita akan mendengarkan materi dan pastinya Q&A ya yang bisa Bapak Ibu tanyakan. Nah, untuk memberikan pertanyaan gitu ya yang akan dijawab oleh pembicara maupun tim sekolah kami, Bapak Ibu dan rekan semua dapat mengakses link yang akan saya kirimkan melalui kolom komentar. Nah, kita akan menggunakan website Slido ya yang bisa diklik langsung di linknya nanti dan Bapak Ibu rekan semua dapat memberikan pertanyaan secara anonimus. Nah, nanti akan saya pilih pertanyaannya yang memang relevan dengan pembicaraan kita siang hari ini. Tapi mohon maaf jika semua pertanyaan belum bisa kami jawab saat ini, tapi kemungkinan ya pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu akan bisa kami jawab melalui media sosial kami ya yang bisa Bapak Ibu follow di @schoolofchild seperti itu, atau bisa langsung scan barcode yang ada di layar ya menggunakan HP gadget Bapak Ibu dan rekan sekalian. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, ya saya panggilkan Ibu Juliawati atau Ibu Yuli untuk memulai sesi pada siang hari ini. Waktu dan tempat silahkan Ibu Yuli. Selamat pagi, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Terima kasih Siska untuk perkenalannya dan mohon dibantu ya untuk slide presentasinya. Oke. Baik, tanpa berlama-lama ya, kita akan masuk aja langsung ke presentasinya supaya nanti tanya jawabnya jadi lebih ini ya. Nah, mungkin sebelum mulai, saya mau ajak nih Bapak Ibu semua yang hadir pagi ini di acara Jendela Pendidikan ini untuk ikut berpartisipasi begitu ya, untuk interaktif dengan saya karena saya lebih suka ketika saya memberikan sesuatu ada feedback-nya gitu ya, dan Bapak Ibu semua di sini bisa juga merasakan langsung, mempraktekkan langsung, jadi ngertinya itu langsung dapat gitu ya, bukan cuma dengar kemudian berpikir sendiri tapi bisa merasakan begitu ya. Jadi saya ingin Bapak Ibu berpartisipasi begitu ya. Nanti akan ada di antara penjelasan saya justru akan bertanya dan mengharapkan respons dari Bapak dan Ibu semuanya. Baik ya, begitu ya. Mohon partisipasinya. Saya tahu mungkin pagi hari, tapi mudah-mudahan semuanya sudah semangat untuk mengenal baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk anak-anak kita, begitu ya. Baik, silahkan dimulai presentasi slide-nya, Siska. Baik. Sebentar. Oke, apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Ya. Terima kasih. Jadi pagi ini kita akan belajar bersama untuk mengenali tipe kepribadian ya. Dan tipe kepribadian itu berdasarkan teori psikologinya itu banyak ya, tapi saya akan sharingkan pengetahuan saya tentang mengenali tipe kepribadian berdasarkan teori MBTI dan MMTIC. Apakah itu MBTI? MBTI itu adalah Myers-Briggs Type Indicator. Jadi Myers-Briggs itu adalah dua orang wanita, begitu ya, ibu dan anak ya. Ibunya adalah seorang psikolog begitu ya, psikologi yang kemudian mengembangkan alat untuk membantu mengenal tipe kepribadian itu ya, asalnya dari situ. Nah, MBTI ini
pada awalnya diciptakan gitu ya, dibuat untuk membantu tipe kepribadian untuk dewasa gitu ya, orang dewasa yang kemudian banyak dipakai, bahkan kalau Bapak Ibu mungkin sering browse di internet begitu ya, banyak ya tipe kepribadian berdasarkan MBTI ya yang ada 4 angka. Tapi nanti kita akan belajar sama-sama. Nah, sedangkan MMTIC itu adalah mengenali tipe kepribadian atau pengembangan lebih lanjut MBTI atas dasar MBTI untuk anak-anak, begitu ya. Jadi kalau MBTI itu untuk orang dewasa, MMTIC-nya untuk anak-anak, yaitu Murphy-Muskeyer Type Indicator for Children. Jadi item pertanyaannya juga berbeda, begitu ya, untuk anak-anak dan orang dewasa. Jadi bisa nggak MBTI dipakai untuk anak-anak? Menurut saya kurang pas, begitu ya. Karena pertanyaan-pertanyaannya pasti kurang relevan untuk anak-anak. Sedangkan MMTIC, apakah buat orang dewasa? Oh, mungkin kegampangan ya, gitu ya. Jadi saya sarankan, saya rasa MMTIC belum ada yang secara free di internet begitu ya, yang lebih banyaknya adalah MBTI begitu. Jadi kalau menurut saya untuk anak-anak saya sarankan lebih baik pakai MMTIC yang lebih spesifik begitu ya Bapak Ibu ya. Baik. Kemudian lanjutkan lagi slide-nya. Oke. Nah, tadi seperti saya bilang, saya ingin membagikan pengetahuan supaya Bapak Ibu belajar ya, kita belajar bersama-sama ya. Nah, untuk belajar katanya gitu ya, berdasarkan quotes-nya gitu ya, kalau kita membuka pikiran kita seperti parasut begitu ya, ketika kita terjun untuk mau mulai belajar, sebaiknya tuh kita buat pikiran kita itu seperti parasut begitu ya. Ketika terbuka kan kita pasti akan nangkep semua anginnya sehingga kita akan belajar banyak gitu ya. Jadi saya harap pagi ini Bapak Ibu bisa ya untuk membuka pikirannya seperti parasut supaya kita dapat lebih banyak ya. Oke. Next slide, Siska. Nah, ya, quotes ini saya berikan juga gitu ya untuk kalau kita membayangkan untuk merubah diri kita sendiri aja tuh sulit sekali ya. Kadang-kadang apalagi kita sudah terbiasa banget gitu ya. Misalnya, wah pagi-pagi hal yang pertama yang kita lakukan biasanya mungkin langsung buka handphone ya, gitu ya. Atau ada yang wah langsung minum kopi misalnya, atau ada yang langsung jalan pagi atau apa. Semua kebiasaan itu biasanya sulit kalau coba kamu jangan nggak minum kopi pagi-pagi kayak saya gitu ya, sulit ya untuk merubah diri sendiri. Buat saya sulit ya, saya nggak tahu mungkin Bapak Ibu kalau seandainya tergantung niat ya gitu ya, tapi consider mempertimbangkan betapa sulitnya kita mengubah diri sendiri ya, maka kita akan memahami bahwa apalagi untuk mengubah orang lain begitu ya. Jadi dengan mempelajari nanti tipe kepribadian, coba kita terapkan ke diri kita sendiri gitu ya. Kalau seandainya kita sudah tahu tipe kepribadian kita apa, nah barulah kita bisa paham, oh kenapa ya kok anak saya gitu atau pasangan saya begitu kok susah ya disuruh ini gitu, susah disuruh mengubah kebiasaan begitu ya. Jadi quotes ini saya tambahkan, jelaskan di depan supaya kita semua paham bahwa sudah cukup sulit untuk mengubah diri sendiri, apalagi untuk mengubah orang lain. Jadi intinya setelah mengenal tipe kepribadian, bukan untuk merubah siapa-siapa, gitu ya, tapi untuk mengenal perbedaannya. Mungkin slide berikutnya akan lebih jelas. Nah, kalau kita tahu bahwa tipe kepribadian orang itu pasti akan berbeda-beda. Seseorang itu unik dan sangat kompleks ya kepribadiannya. Tapi ada hal-hal tertentu yang kita bisa kenali, apalagi kalau kita sudah kenal pasangan kita atau kenal dengan anak kita. Nah,
Kalau kita berbeda, bukan artinya kemudian ya udah kamu sama saya berbeda, jadi kita nggak akan bisa sama gitu ya, akan menjadi terus konflik, tidak ya. Justru saya ingin kita semua mengenali perbedaan apa yang kita punya dengan orang lain dan menggunakannya secara konstruktif. Ya, yang pertama adalah ketika nanti kita akan belajar mengenai tipe kepribadian kita masing-masing, bahwa setiap orang akan berbeda. Jadi kita sadari dulu bahwa kita akan berbeda, kemudian memaknai perbedaan itu apa gitu ya. Kenapa aku seperti ini? Oh, ada orang lain yang ternyata tidak seperti itu, begitu ya. Dan apa tuh artinya gitu ya? Kenapa gitu ya? Perbedaannya apa dan kemudian bagaimana mengartikannya gitu ya. Kemudian kita juga bisa ternyata berlatih ya perilaku yang baru begitu ya, kebiasaan-kebiasaan yang baru dan mencari orang yang berbeda karena kita menjadi lebih kaya ya. Kan kalau membayangkan semuanya orang sama, aduh monoton banget ya, kayak hitam putih semuanya ya, pasti monoton banget. Dunia kita indah itu karena kita berbeda ya, berbeda-beda. Maka carilah gitu ya orang yang berbeda sehingga kita bisa belajar. Dan setelah kita tahu oh banyak loh, dan kita bisa menyatukan perspektif yang berbeda ke dalam interaksi yang ada. Jadi kan kita bersosialisasi, mengenal orang lain. Oh, dia tuh beda sama saya gini dan kita bisa saling mengisi, gitu ya. Baik, ini manfaatnya ya kalau kita mengenali tipe kepribadian kita sendiri dan juga bisa menduga orang lain yang berbeda dengan kita. Oke. Baik, next slide. Nah, teori dasarnya adalah bahwa perilaku manusia itu memiliki pola tertentu yang tercermin dari sikap dan pola perilaku yang ditampilkan ya. Pada taraf tertentu perilaku manusia itu dapat diduga ya, bukan diramalkan tapi dapat diduga gitu ya. Kalau misalnya oke, tadi saya bilang saya selalu tuh tiap pagi habis itu saya pasti minum kopi gitu ya. Jadi suami saya udah tahu begitu ya. Oh, kalau saya bangun gitu, kadang-kadang dia mau dibikinin kopi nggak mah gitu ya. Jadi dia udah tahu gitu ya. Saya udah tahu pasti akan minum kopi. Atau bahkan kadang-kadang dia nggak nanya, dia langsung buatin gitu ya. Itu salah satunya kebiasaan yang sudah bisa diramalkan, ya sudah bisa diduga. Tapi itu perilaku ya. Tentunya saya dengan suami saya sudah kenal saya banget gitu ya. Jadi dia sudah tahu kebiasaan-kebiasaan saya. Tapi pada dasarnya seperti kita terhadap pasangan kita ataupun terhadap anak kita sendiri begitu ya, terutama ibu-ibu gitu ya, yang lebih dekat, mungkin cenderung lebih dekat dengan anak-anaknya, pasti udah tahu nih anaknya kebiasaannya apa gitu ya, sehingga sudah bisa meramalkan. Tapi untuk baiknya tidak selalu tahu bahwa oh kalau dia begini nih udah pasti begini, ya belum tentu juga ya. Alangkah baiknya kalau kita bisa melakukan assessment yang secara tepat untuk anak kita ya, ataupun untuk diri kita sendiri. Baik, next slide. Nah, sebelum ini, nah, Ibu Bapak, seperti tadi saya bilang, saya mau ajak Bapak Ibu untuk berpartisipasi ya, interaktif ya dengan saya di sesi ini. Boleh siapkan kertas dan bolpen, apa aja kertasnya nggak usah yang bagus begitu ya, tapi supaya ini bisa mungkin mencatat ataupun apa begitu ya. Kalau yang sudah, boleh langsung menuliskan nama lengkap Anda begitu ya. Jangan dicek kosong ya, nanti jangan sampai ini ya. Bisa dituliskan segera nama lengkapnya. Boleh, kalau sudah, boleh kasih tanda jempol ataupun apa reaksi ya di chat ataupun di kamera. Ya, oke, boleh, silahkan. Yang sudah, boleh ini, angkat lagi. Sudah semua belum, Siska? Ya, Kalau Bapak sudah, Ibu. hampir 50%, boleh ya. Nanti saya lanjutkan lagi. Saya kasih beberapa detik lagi gitu ya. Untuk menulis nama lengkapnya aja gitu ya, menulis nama lengkapnya saja ya. Oke, terima kasih yang sudah memberikan sudah memberikan respons, reaksi begitu ya. Oke, iya. Oke, ya mungkin sebagian besar sudah ya Siska ya, yang ini ya boleh. Sekarang ya terima kasih untuk teman-teman yang sudah menuliskan namanya. Sekarang saya ingin Bapak dan Ibu atau teman-teman semuanya menuliskan kembali
namanya lagi, tapi pakai tangan sebelahnya. Jadi kalau yang tadi pakai tangan kanan, sekarang tulis pakai tangan kiri. Kalau ada yang menulis pakai tangan kiri, ya tangan kidal, sekarang tulis pakai tangan kanan. Boleh, silahkan. Silahkan. Oke, jadi gantian ya. Iya, gantian. Tulisnya. Tangannya ditulis, menulis pakai tangan, jangan tangan sebelah orang sebelah ya. Kalau ada yang mungkin pasangan atau sama anaknya gitu ya, jangan pakai tulisan sebelahnya. Wah, ada yang sudah. Wow, oke, ada yang sudah juga. Oke, semuanya kayaknya sebagian kecil sudah. Boleh ya? Ya. Oke, saya kasih waktu mungkin lebih panjang sedikit daripada yang tadi pertama. Kalau yang sudah mungkin boleh tulis reaksi atau buka langsung mic-nya ya untuk bisa langsung ngomong gitu ya, menyampaikan saya pengen tanya apa bedanya ketika Anda menulis pakai tangan yang pertama dengan kemudian tangan yang kedua kalinya. Apa bedanya? Boleh ditulis di chat, boleh langsung buka mic ya. Nanti co-host akan membantu untuk ini. Ya, ya. Sudah ada dari Ibu Jenny. Lebih Oke. sulit yang tangan kiri daripada yang kanan, Bu Yuli. Oke, berarti yang pertama tangan kanan ya, yang Ah, kedua tangan kiri. Oke, ya. sulit. Tangan Pakai tangan pertama lebih kiri. rapi dibanding tangan kedua. Oke. Ya. Ada kagok. Kagok nulisnya Ah, kalau yang kedua, tangan kiri. wah, udah banyak nih yang nulis nih. Ah, ah. Kalau Oke. saat pakai tangan kanan seperti otomatis, tapi kalau yang kiri tuh butuh lebih effort, lebih hati-hati. Lebih effort, lebih lama berarti ya gitu ya. Nah, oh lebih jelek Hasilnya yang kedua, Bu Yuli. lebih jelek gitu ya, walaupun udah pakai effort ya, gitu ya. Baik, baik ya. Rasanya mungkin secara garis besar, iya butuh perjuangan Ibu Leli ya. Iya, saya biasa pakai tangan kanan. Iya, betul banget. Menulis tangan kanan karena biasa. Bagus versus jelek. Iya ya, dengan apa Hieronymus ya. Oke, iya pasti ya. Jadi terima kasih banget komentar-komentarnya. Benar-benar nih saya bisa merasakan teman-teman semua ini benar-benar ini ya, benar-benar berpartisipasi nih. Terima kasih banget ya. Jadi ketika kita menulis dengan tangan yang pertama itu pasti rasanya lebih otomatis, lebih mudah, lebih lebih sudah biasa kita lakukan begitu ya. Otomatis nggak pakai dipikir ya. Jadi itu adalah hal-hal yang memang sudah biasa kita lakukan dan tanpa effort pastinya ya. Nah, sedangkan ketika kita menulis pakai tangan kiri pasti butuh effort karena tidak biasa, butuh perjuangan, butuh waktu lebih lama dan biasanya hasilnya lebih kurang memuaskan. Saya nggak bilang jelek karena saya nggak lihat begitu ya, tapi pasti akan lebih bagus yang kita sudah biasa lakukan begitu ya. Nah jadi, nah mungkin next slide akan bisa menjelaskan begitu ya. Hal-hal yang Bapak Ibu lakukan atau teman-teman di sini sudah biasa lakukan itu namanya preferensi. Ya, preferensi itu adalah yang cenderung atau lebih mudah kita lakukan, lebih otomatis, nggak pakai dipikir, spontan, ya itu namanya preferensi pilihannya, gitu ya. Dan biasanya preferensi ini sifatnya netral, artinya tangan kanan sama tangan kiri sebenarnya tidak ada yang lebih bagus ataupun lebih jelek begitu ya, bukan hasil ya, saya bukan bilang hasil, tapi sebenarnya penggunaan tangan kanan juga bisa digunakan, tangan kiri pun bisa digunakan gitu ya, bukan artinya oh kalau udah biasa pakai tangan kanan tangan kiri jadi nggak bisa, bukan nggak bisa, netral, nggak ada yang lebih bagus, nggak ada juga yang lebih buruk ya. Jadi sebenarnya tangan kanan tangan kiri kita, kedua belah tangan kita
sifatnya netral, nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih buruk ya. Preferensi itu juga sama seperti itu, tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih buruk ya. Hanya masalah preferensi gitu ya. Kemudian bawaan lahir ya, nggak ada orang yang bisa milih misalnya aku kepengen kidal gitu, nggak ada ya, nggak ada ya. Atau juga bisa tergantung terhadap pola asuh ya, ataupun lingkungan. Misalnya kita terbiasa orang Asia ya, orang Timur biasanya bersalaman itu pakai tangan kanan ya. Jadi ketika pakai tangan kiri, mana tangan manisnya gitu, mana tangan sopannya, misalnya seperti itu begitu ya. Sebenarnya misalnya dengan makan, sendok sudah terbiasa pakai di kanan gitu ya, di garpu itu di tangan kiri. Tapi sebenarnya boleh nggak pakai garpu di tangan kanan? Boleh aja, nggak masalah ya. Boleh nggak pakai yang lain di tangan kanan ataupun di sebalik tangan kiri? Boleh aja gitu ya. Sebenarnya tidak ada, tapi itu tergantung bagaimana pola asuh dan lingkungan kita ya. Preferensi bisa dipengaruhi oleh bawaan lahir secara genetik, tapi juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan dan pola asuh orang tua. Makanya dengan mengenal tipe kepribadian atau preferensi anak kita, maka kita tahu kalau seandainya dia memang terbiasa seperti itu, apakah bijaksana kalau seandainya kita memaksakan misalnya keluar dari ininya. Nah, nanti kita ini ya, kita ulas lagi gitu ya, lebih dalam ya. Dan preferensi sekali lagi itu nyaman dan spontan ya. Nah, nyaman dan spontan ini artinya terbiasa, tidak perlu dipikirkan, biasanya apa ya, otomatis begitu ya. Nah, tapi dengan mengenal preferensi bukan artinya kemudian wah kita tahu nih bahwa ketika nanti akhirnya kita tahu tipe kepribadian kita, saya udah tahu deh misalnya gitu ya. Misalnya nanti Bapak Ibu saya minta untuk menebak juga ya tipe kepribadian saya apa ya. Oke. Nah, apakah dengan udah tahu tipe kepribadian saya pasti misalnya Bapak Ibu tahu atau teman-teman di sini tahu bahwa misalnya ketika saya pergi ke toko es krim, pagi-pagi ya, ke toko es krim, apakah sudah tahu bahwa saya pasti akan memilih es krim rasa apa begitu ya? Belum tentu tahu gitu ya. Jadi ketika kita sudah tahu mengenai tipe kepribadian masing-masing orang, terutama diri kita sendiri, kemudian bisa menduga orang lain, kita tetap tidak bisa memastikan bahwa oh orang ini pasti akan memilih yang seperti apa, karena tidak akan bisa memastikan perilakunya seperti apa ya. Jadi tipe kepribadian kita hanya bisa menduga tapi tidak bisa memastikan. Begitu ya Bapak Ibu ya? Baik. Nah, sebelum masuk ke slide berikutnya, Bapak Ibu, ya segera siapkan ya, gitu ya, pikiran Anda yang terbuka seperti parasut, begitu ya, dan spontan. Saya ingin Bapak Ibu memilih secara spontan. Nah, biasanya orang tua nih, biasanya atau kita yang sudah punya pengalaman hidup panjang, biasanya tuh pakai mikir dulu gitu ya sebelum milih. Nah, saya kepengen Bapak Ibu bersikap spontan aja, seperti anak-anak kita, gitu ya, spontan aja ya. Jadi lakukan ini secara spontan. Nah, itu bisa reaksi spontannya nanti langsung di chat gitu ya. Kanan atau kiri, saya akan pilihnya kanan apa kiri ya, lebih gampang kan ya, kayak pakai tangan kanan kiri ya gitu ya, pilihnya secara spontan. Oke, baik, kalau begitu silahkan dibuka slide berikut. Nah, kanan atau kiri, tapi ada cerita sebelumnya, sebelum Bapak memilih, Bapak Ibu memilih ya, teman-teman semua milih, kalau gambar ini dipilih, adalah perilaku apa yang Bapak, Ibu, atau teman-teman akan pilih ketika selesai beraktivitas seharian. Ya, setelah beraktivitas seharian. Jadi kalau udah sore atau menjelang malam begitu ya, udah kepengen istirahat, udah pulang dari aktivitas yang biasa dilakukan, apakah teman-teman semua di sini akan memilih yang kanan atau yang kiri? Nah, oke, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Oke, udah ada yang jawab? Ya, silahkan spontan aja kanan. Iya, kanan, kanan, kanan. Kanan masih ini nih, masih mendominasi. Kanan masih mendominasi ya.
Bayangkan ketika kita semua setelah selesai beraktivitas, biasanya kan kalau udah selesai aktivitas rasanya udah kepengen, gitu ya. Oke, sekarang I would like to have me time. Nah, me time-nya itu yang mana gitu ya? Yang kiri atau yang kanan ya? Me time-nya itu yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Oke, masih didominasi apa, Siska? Masih kanan, tapi yang kiri sudah mulai bermunculan. Oke, baik. Yang kanan itu yang ada 2 gambar kan ya, Siska ya? Yang kiri adalah yang ada orang beramai-ramai itu ya, benar ya? Oke, baik. Oh, kanan bawah. Oh, spesifik banget nih, Bu Lydia. Oke, baik. Terima kasih nih ya sudah menjawab untuk reaksinya ya. Jadi boleh ya untuk menjawab, merespon secara spontan. Terima kasih banget gitu ya. Nah, saya pengen sampaikan nih gitu ya. Apa sih arti dari foto-foto yang dipilih kanan atau kiri gitu ya? Boleh slide berikutnya. Oke, nah slide berikutnya ini adalah untuk menjelaskan bukan panahnya ya, tapi adalah penjelasan mengenai introvert ataupun ekstrovert. Introvert ataupun ekstrovert itu apa sih gitu ya? Boleh slide berikutnya Siska. Nah, mengenal introvert atau ekstrovert adalah bagaimana kita memusatkan perhatian atau mendapatkan energi mental ya, bukan energi fisik. Energi mental kita. Jadi gini, kalau tadi pertanyaan saya ketika kita sudah sore hari, kita sudah mau me time, itu artinya kita sedang mencari bagaimana kita bisa merecharge energi mental kita. Nah, kalau kayak kita andaikan seperti baterai ya, baterai handphone. Setelah kita pakai sepanjang hari gitu ya, pasti baterainya kan udah low ya. Demikian juga dengan kita gitu ya. Baterainya low, kita mesti recharge. Nah, kalau handphone kan gampang ya, tinggal dicolok ke listrik ya, gitu ya. Tapi kalau kita merecharge atau mencolok atau mencari sumber energi supaya kita bisa mental energi kita bisa, ini ternyata ada 2 caranya ya. Orang itu punya 2 caranya. Jadi ada yang merecharge-nya secara ekstrovert, yaitu dengan mencari orang lain, begitu ya. Kalau bertemu dengan orang lain, entah bersama dengan orang lain, begitu ya, melakukan sesuatu, pergi bersama, ngobrol ya, gitu ya, ngopi bareng ataupun apa, begitu ya, pokoknya ketemu sama orang lain. Itu adalah kebutuhan orang-orang ekstrovert untuk merecharge energi mentalnya, gitu ya. Jadi walaupun mungkin orang ekstrovert habis kerjanya penuh dengan orang-orang semua, tapi dia tetap butuh untuk merecharge energi mentalnya ya, gitu ya. Nah, sedangkan orang introvert merecharge energi mentalnya itu dengan ke diri sendiri gitu ya. Mungkin slide berikutnya bisa dibantu Siska. Ya, ini ya. Jadi kalau orang introvert itu ketika udah low bat, ngerasa butuh me time, dia nge-recharge-nya ke diri sendiri. Dia akan menghabiskan waktu lebih banyaknya dengan dirinya sendiri gitu ya. Entah dia baca buku, entah dia ngopi sendirian, pokoknya melakukan hal-hal sendirian, bisa sendirian ataupun bisa sama teman, tapi lebih banyaknya sendiri gitu ya, atau dengan orang-orang yang sudah akrab begitu ya sama dia, sehingga si orang introvert ini punya waktu lebih banyak untuk dirinya sendiri ya. Dan orang ekstrovert biasanya dikelilingi oleh lebih banyak keramaian gitu ya. Jadi mungkin orang ekstrovert ada juga nih yang pergi ke mall gitu ya, udah habis pulang dari udah habis beraktivitas seharian gitu ya, malah pergi ke mall, mencari keramaian, melihat orang dan lain sebagainya. Pokoknya itu dia mendapatkan energinya ya. Jadi orang introvert sama orang ekstrovert cara merecharge energi mentalnya yang berbeda. Nah, tapi apakah misalnya orang introvert kemudian tidak perlu atau tidak bisa begitu ya untuk berinteraksi dengan orang lain gitu atau bisa berada di keramaian? Enggak juga ya. Orang introvert kalau dia sudah full, dia sudah baterainya sudah full gitu ya, me time-nya atau
mental energinya sudah full, maka dia akan siap untuk ketemu dengan orang lain, udah siap gitu ya. Jadi udah baterainya udah full gitu ya. Demikian juga sebaliknya, orang ekstrovert juga dia justru juga butuh waktu untuk sendiri ketika dia harus fokus dan lain sebagainya. Jadi bukan artinya orang ekstrovert tidak bisa berada sendirian, tidak juga gitu ya. Jadi dan kembali seperti saya tekankan bahwa introvert sama ekstrovert ini hanya preferensi, ya. Kita tidak bisa kita bisa melihat, kita bisa menduga, tapi kita tidak bisa memastikan bahwa oh dia ini nih, dia pasti akan ini gitu ya. Tidak bisa kita pastikan, tapi kita tahu kecenderungannya atau kebiasaannya orang introvert ketika sudah beraktivitas seharian, oh dia mungkin akan merecharge energinya dulu, dia akan punya me time dulu gitu ya. Maka kemudian habis itu dia baru siap untuk ketemu dengan orang lain ya. Kalau mungkin gitu ya, kita udah biasa tahu nih, oh anak kita nih ekstrovert, oh ya berarti kita udah tahu nih bahwa dia akan lebih banyak mencari keramaian untuk merecharge energi mentalnya gitu ya. Kita hanya bisa menduga dan kita lebih baik kita tanyakan ataupun melakukan assessment supaya ini ya gitu. Itu untuk introvert sama extrovert, oke. Nah tadi kalau extrovert itu disimbolkan dengan huruf E gitu ya. Nah sedangkan introvert ya kita dilambangkan itu dengan huruf I gitu ya, introvert dan extrovert, E dan I. Nah mungkin Bapak Ibu kalau yang sudah bisa menduga atau mengira-ngira kira-kira nih diri kita sendiri itu apa, tuliskan simbol hurufnya aja, extrovert E, introvert I gitu ya. Slide-nya berikutnya gitu ya sambil Bapak dan Ibu menentukan untuk diri sendiri gitu ya. Oke, boleh dituliskan boleh. Nanti ada ya kombinasinya ya. Dan biasanya introvert sama extrovert ini lebih mudah ya untuk lebih mudah untuk diduga gitu ya, karena memang sangat mudah untuk dilihat secara perilaku sehari-hari ya, apakah dia lebih banyak berada di keramaian, munculnya juga lebih banyak ngomongnya, dan biasanya orangnya ramai ya, itu biasanya tendensinya lebih ke preferensinya lebih ke ekstrovert ya, dan juga kalau orangnya lebih cenderung pendiam, lebih suka berada sendiri gitu ya, kadang-kadang aja gitu ya, nah itu boleh mungkin preferensinya adalah introvert gitu ya. Ada yang menuliskan chat tadi mungkin apa ya? Ya, ada yang Oh, beberapa tetap nih Bu, dari dulu I sampai sekarang. sekarang. Tapi ada juga nih yang dulu rasanya tapi sekarang kok I. Emang bisa seperti itu ya, Bu Yuli? Benar banget, tadi saya bilang ya, ekstrovert sama introvert itu sama seperti kita pakai dua tangan ya. Sama seperti kita pakai dua tangan, kanan dan kiri kita bisa pakai keduanya, nggak ada yang pure atau murni kita hanya I atau kita nggak pernah E gitu ya, atau kita murni E nggak pernah jadi I gitu, nggak juga gitu ya. Karena kita punya keduanya, kita bisa melakukan introvert ataupun ekstrovertnya, cuma kita perlu refleksikan mana yang lebih spontan, mana yang lebih banyak kita lakukan, lebih sering kita lakukan, dan itu lebih nyaman untuk kita, ya, lebih nyaman untuk kita. Ketika misalnya kita ekstrovert, ya, kalau kita ekstrovert kemudian kita misalnya harus harus berdiam diri begitu ya. Bukan yang nggak bisa diem ya, orang ekstrovert bisa diem ya, cuma nggak bisa lama-lama mungkin. Karena apa tadi? Kayak nulis pakai tangan kidal ya, karena sesuatu yang nggak biasa dilakukan pasti lebih sulit. Tapi bukan artinya tidak bisa ya, bisa dilakukan, tapi lebih sulit dan tidak spontan ya. Saya lebih suka tapi cenderung I. Iya, lebih suka ya idealnya iya kita di mungkin pekerjaan, aktivitas ataupun lingkungan membuat kita cenderung. Nah, biasanya kalau kita melakukan sesuatu yang
terus pakai effort, biasanya kita akan lebih mudah merasa lelah. Karena apa? Energi mental kita kan jadi kepaksa ya, bukan yang secara effortless atau tidak perlu pakai banyak usaha untuk dilakukan gitu, karena membuat kita lebih nyaman biasanya seperti itu. Karena selalu kita akan men-stretch diri kita untuk "Oh, aku harus bisa, aku harus bisa, aku harus bisa seperti itu, aku harus bisa seperti itu gitu ya. Bukan artinya kita tidak bisa melakukan, tapi effort-nya atau usaha yang dikeluarkan atau diusahakan gitu ya untuk melakukan seperti itu lebih banyak begitu ya. Bukan tidak bisa tapi lebih banyak, dan biasanya otomatis jadi lebih cepat lelah gitu ya. Lebih cepat lelah, energi mentalnya lebih banyak kepake gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau udah kayaknya sudah memilih mungkin ya E atau I ataupun apa, tapi mau ditulis aja juga masih belum yakin juga nggak apa-apa. Kita ikuti aja, akan ada 4 simbol huruf yang akan kita dapatkan di akhir permainan ini ya. Oke, lanjut Siska. Oke, Mbak Yuli, Nah, ini juga sedikit jawaban spontan. Mbak Kenapa? Yuli, sedikit kuis nih. Mungkin kalau misalkan cara charge baterainya ke mall, tapi spend time sama pasangan atau teman baik atau anak, jadi masuknya kemana? Ini salah satu pertanyaan juga. Oke. Kalau recharge-nya ke mall, Ya, tapi spend time sama pasangan, sama teman, sama anak, jadi masuknya kemana? lebih seringnya yang mana? Dibantu sama Ibu Joan tuh. Iya, lebih seringnya yang mana? Jadi tadi kan, oh ya saya recharge energinya merasa ke mall gitu ya. Ke mallnya juga tergantung nih, ke mallnya kemudian ngeliatin aja, atau hangout, ngajak ngomong orang asing, atau apa gitu ya, mencari keramaian. Kalau perginya ke mall, kemudian cuman memperhatikan window shopping gitu ya, aduh saya kepengen barang itu gitu ya, tapi sendirian ya, tapi jangan ngomong sendirian ya teman-teman. Dan kemudian juga misalnya pergi nonton gitu ya ke mall, tapi terus ke teater sendirian gitu ya. Nah, itu mungkin teman-teman bisa nebak ya kira-kira apa tuh ya gitu ya. Kemudian pulang lagi ke rumah, ketemunya sama orang-orang di rumah tentunya yang lebih akrab atau gimana ya. Kadang-kadang di rumah juga bisa ada suasana yang, aduh kayaknya saya nggak bisa deh recharge energi mental saya di rumah gitu ya, mungkin gitu ya. Bisa juga, oh jadinya saya pergi ke mall, itu adalah me time saya gitu ya. Waduh, ada yang bilang itu saya, Bu. Ya, kayaknya pesertanya juga sudah mulai memahami nih perbedaan E sama I nih. Iya. Ke mall-nya ngapain? Lihat sendiri atau rame-rame? Kalau pergi ke mall untuk nonton sendiri ya tetap I. Gitu ya. Iya, benar ya. Bukan lokasinya begitu ya yang berada di keramaian, tapi bagaimana kita, apakah itu merecharge energi mentalnya, bagaimana caranya. Dan itu hanya kita yang tahu ya, kita sendiri pribadi masing-masing yang paling tahu. Mungkin kalau orang tua mungkin bisa kira-kira tahu anaknya nih seperti apa gitu ya, karena mungkin kita paling tahu anak kita mungkin gitu, tapi itu pun lebih baik, akan lebih mantap begitu ya ketika kita bisa melakukan assessment-nya. Jadinya anaknya juga bisa benar-benar mengeluarkan secara spontan tanpa mamanya atau papanya tebak-tebak gitu. Seperti itu ya. Oke, kira-kira ya ini spontan lagi ya Bapak Ibu. Ini kalau udah tadi milih E dan I, sekarang permainannya kedua, kita masuk ke huruf yang kedua. Saya mau Bapak Ibu langsung menuliskan apapun ya yang ketika terpikir oleh Bapak Ibu di sini ya. Melihat gambar ini ya, melihat yang ditayangkan oleh Siska di slide ini gitu ya, di layar Bapak Ibu, apa sih gitu yang dilihat, apa kemudian ini ya langsung dituliskan ya. Oke, iya, terus lagi, iya, oke, 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 oke. Waduh, ada apa? Kecepatan nih kayaknya nih nulisnya. Oke, manis, buah apel, apel merah, apel merah seger, apel merah seger.
enak, asik gitu ya. Cantik, waduh. Oke, ya apalagi? Boleh? Apalagi? Ayo, ayo. Apel merah, rasanya manis. Oke, lengkap nih ya, Ibu Leli. Ada lagi, saya berikan lagi ya, kesempatan lagi apa? Idem. Oh, singkat tapi ini ya, menjelaskan. Waduh, buah impor. Oke, ya, bundar. Iya, oke. Boleh, apalagi? Heeh. Oke, ya, boleh. Terima kasih ya. Ah, coba slide berikutnya, saya belum buka nih apa ya. Oh, oke. Nah, ini ya ketika teman-teman melihat dan kemudian menggambarkan merah ya, seger ya, eh, apa kemudian apa tuh? Mungkin tadi enak, apalagi tuh? Bundar dan lain sebagainya gitu ya. Ini adalah orang-orang yang menggambarkan sesuatu stimulus begitu ya yang masuk ke yang teman-teman dapatkan kemudian dijawab begitu ya. Sehat ya, ada yang mungkin oh mengandung vitamin C atau apa mungkin tidak dituliskan ataupun apa gitu ya. Dan apa pokoknya secara detail itu adalah orang-orang yang melihat secara sensing ya. Secara sensing itu artinya dengan melihat ya, mungkin mendengar ataupun membaca apa yang teman-temannya tuliskan, oh ya, gitu ya. Atau pokoknya menggunakan semua panca inderanya ya, mendengar, membaca, melihat, melakukan sesuatu ataupun apa gitu ya, itu adalah orang-orang yang sensing ya. Sedangkan tadi kayaknya ada peserta yang menjawab secara intuition, yaitu cantik ya. Padahal maksudnya cantik itu kan relatif ya. Atau apa ya? Kalau segar masih bisa dilihat wah gitu ya, mengkilat gitu ya. Nggak ada yang bonyok-bonyoknya berarti seger gitu ya. Atau mungkin terasa segar, cantik adalah sesuatu yang aduh ngelihatnya kesannya gimana. Itu adalah membayangkan, lebih ke intuisi gitu ya. Bukan sesuatu yang terlihat secara nyata secara sensing gitu ya. Jadi itu adalah orang yang mungkin cenderung intuisi gitu ya. Ada juga mungkin yang buah apel segar rasanya gitu ya atau terngiang gitu ya, lagu misalnya lagu apa gitu ya atau lagu jingle iklan apa gitu ya atau apa gitu ya mungkin gitu ya itu adalah orang-orang yang cenderung berpikir secara intuisi jadi dia tidak melihat stimulusnya seperti apa tapi imajinasinya kemudian mulai terbayang ataupun apa begitu ya. Nah, kalau tadi stimulusnya adalah buah apel, stimulus berikutnya saya ingin Bapak Ibu melihat kembali, oke? Melihat kembali dan segera secara spontan menuliskan apa yang dilihat. Oke, kita ini lagi ya. Jadi kita tes gitu ya. Nah, oke, silahkan Bapak Ibu dilihat gambarnya. Dilihat gambarnya. Oh, romantis. Lukisan indah. Oke. Oh, berbincang dari dua tokohnya. Pacaran. Oh, romantis pacaran cinta. Oke. Wah, mulai ini ya, mulai menggunakan intuisinya nih teman-teman semua peserta di sini mulai oh, ada yang masih bilang apa laki-laki dan perempuan sedang berbincang-bincang begitu ya. Tapi sudah mulai nih. Ini ya, saya mau bilang nih teman-teman ya, sama seperti kedua tangan kita bisa punya sensing, kita bisa punya intuisi. Ini yang saya mau buktikan ke teman-teman, bahwa kita bisa pakai dua-duanya. Nggak ada orang yang cuma bisa pakai sensing aja atau orang yang bisa pakai intuisi aja ya. Lukisan jenis apa ini namanya ya, era apa gitu ya, mulai dipakai intuisinya ya. Ini kayaknya saya pernah lihat di mana gitu ya, yang kayak tipe-tipe begini gitu ya, mulai gitu ya, dipakai intuisinya.
jadi kuno. Ya, lukisan kuno. Klasik gitu ya, klasik gitu ya. Kayak soalnya dari apa? Mungkin pakaiannya ya, apa gitu ya, tapi kita mulai mengembangkan intuisi kita ya. Nah, coba slide selanjutnya Siska, rayuan jangan percaya. Mulai memakai ya intuisinya ya. Padahal ada yang ini ya. Nah, saya mau ini tadi teman-teman ya yang melihat secara sensing mungkin gitu ya, ada lihat laki-laki, perempuan ya kan ya. Terus oh ada apa ya, laki-lakinya ada kumisnya gitu ya, atau oh perempuannya pakai baju yang agak keping-pingan gitu ya. Apa mungkin ada yang lihat iya berbincang agak deket sampai pagernya itu di antara mereka gitu ya. Ya sedang berbisik-bisik gitu ya, terlihat gitu karena sangat dekat gitu ya. Tapi ada nggak nih yang ngelihat kucing di bawah itu? Atau fokusnya udah ke perempuan sama lakinya, udah nggak ngelihat kucingnya ya. Ya, jadi kalau orang yang sangat-sangat sensing mungkin dia bisa ngelihat ya, tapi mungkin ada yang bilang gambarnya kekecilan sih, jadinya nggak bisa ini. Oh, ada yang mikir Romeo and Juliet. Ya, 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 ya. Romeo and Juliet mungkin gitu ya. Oke, oke. Baik ya. Ini adalah jawaban-jawaban atau respons orang-orang yang mungkin lebih ke cara bagaimana ketika melihat sesuatu ataupun mendapatkan sesuatu atau mendapatkan informasi itu secara sensing ya, seperti tadi saya bilang, sensing dilambangkan dengan S. Nah, kita lihat yang sekarang intuisi. Intuisi itu tuh apa sih gitu ya? Coba slide selanjutnya Siska. Nah, ya ini laki-laki yang sedang berharap bisa ngedate sama perempuan ini gitu ya. Tapi si perempuannya dengan gesturnya yang seperti itu kayaknya dia nggak, kayaknya agak enggan gitu, agak sungkan atau gimana gitu kali ya, gitu ya. Jadi kayaknya kok membelakangi gitu setengah, aku nggak mau dengar sebenarnya gitu ya. Itu adalah orang-orang atau mungkin yang berpikirannya secara intuisi gitu ya. Atau bisa juga nih, aduh nih kayaknya lukisan kuno. Ini saya pernah lihat di mana lukisan yang seperti ini, Romeo and Juliet kayak gitu ya, romantis seperti itu kayak gitu. Itu apalah penggambaran-penggambaran secara intuitif ya. Nah, slide berikutnya, Siska. Nah, ini ya sensing dan intuisi ini adalah bagaimana kita menerima informasi dan jenis informasi apa yang kita suka dan kita bisa percaya begitu ya. Jadi apa perbedaannya mungkin slide berikutnya. Oh iya, saya mau bilang lagi, kenapa intuisi kita pakai N hurufnya karena I-nya, ya walaupun dimulai dari I gitu ya hurufnya, apa dia lebih karena I-nya udah dipakai sama introvert ya, jadi kita pakainya N ya huruf keduanya ya intuisi yaitu N ya. Jadi sensing diwakili atau disimbolkan dengan huruf S, N adalah untuk simbol intuisi ya. Nah perbedaannya apa? Slide selanjutnya Siska. Ya, bahwa kalau orang sensing itu lebih cenderung berfokusnya pada fakta, ya, yang bisa diperjelas, bisa dibuktikan, ya, dialami sendiri atau dilihat sendiri, gitu ya, yang ada, yang terlihat saat itu nyata, begitu ya. Sedangkan orang-orang yang intuisi itu fokusnya ke masa depan, gambaran, ide-ide, ya imajinasi kayak gitu-gitu ya. Nah, implikasinya apa sih ke anak-anak misalnya gitu ya untuk sensing ataupun intuisi? Biasanya kalau anak-anak yang sensing dia akan bertanya banyak ya, dia akan kalau dia diberikan tugas ataupun apa, dia akan bertanya, ininya gimana, itunya gimana, bentuknya kayak apa, nanti jadinya gimana, caranya seperti apa, dia minta contoh. Biasanya orang anak-anak sensing seperti itu gaya belajarnya ya. Sedangkan anak-anak yang intuisi biasanya nggak perlu penjelasan panjang lebar yang detail, dia akan oke, aku udah tahu gitu ya.
aku mau melakukan yang seperti ini karena di kepala dia sudah ada imajinasi, ide-ide gitu ya. Sedangkan kalau anak sensing biasanya dia perlu diberikan contoh yang konkret begitu ya. Anak intuisi biasanya lebih ya oke, aku udah tahu. Dia cenderung cepat bosen kalau kita memberikan detail atau kita nanyanya terlalu banyak karena dia udah pokoknya aku mau lakukan seperti ini gitu ya. Mungkin slide yang berikutnya akan lebih menjelaskan. Nah, ya, kalau orang sensi ya biasanya tegas gitu ya, bentuknya ya segitiga-segitiga. Yang ngomongin apa jelas begitu ya, dan orang menangkapnya akan secara detail. Tapi kalau ngomong sama orang yang intuisi gitu ya, bisa nggak nyambung orang sensinya. Kamu ngomongin apa sih? Atau kamu kok lompat-lompat sih ngomongnya gitu ya, nggak berurutan misalnya kayak gitu ya. Itu beda sensing dan intuisi ya. Oke, wah udah jam 10 Siska. Ini memang menarik banget ya kalau kita belajar mengenai tipe kepribadian, apalagi kita pakai praktek gitu. Tapi saya kepengen peserta di sini semuanya dapetin ya gitu ya, di akhir udah dapet. Nah, coba sekarang ditentuin peserta teman-teman semuanya di sini apakah saya itu cenderung S apa N gitu ya, udah dapat nih ya huruf yang kedua nih sebelum kita masuk ke huruf yang ketiga gitu ya, karena huruf yang ketiga akan berbeda lagi penjelasannya dan juga saya mau teman-teman bereaksi secara spontan juga ya. Oh oke nih banyak nih udah ya yang nulisnya udah S, N atau apa. Oh, mostly S, sometimes N. Oke banget ya, nggak apa-apa juga ditulis aja. Yang penting teman-teman semua paham apa bedanya sensing dan intuisi ya. Oke, saya perlu merecharge sebentar. Ya, ada juga nih. Saya S tapi suami N. Seru kan Bu dialognya gitu. Wah, seru banget. Pasti kita bisa bayangkan begitu ya. Yang maaf ya, sebentar ya. Oke. Kadang-kadang mungkin ya, siapa tadi pasangannya yang S akan menjelaskan panjang lebar begini, atau banyak bertanya gitu ya. Sedangkan pasangannya yang satu, ya enggak. Jawabnya pendek-pendek atau dia udah punya rencana sendiri gitu ya. Oke. Oke, kita siap ke gambar berikutnya. Baik. Nah, gambar yang berikutnya ada ceritanya dulu ya. Ada ceritanya dulu ya. Oke. Kemudian untuk yang cerita yang ketiga atau huruf yang ketiga yang akan kita dapatkan adalah Anda gitu ya, Anda dan teman Anda mendapatkan undangan. Undangan yang sangat spesial, yaitu undangan perayaan 17 Agustus deh, yang udah lewat ya. Perayaan makan malam, perayaan 17 Agustus di istana ketemu sama Presiden Jokowi ya. Nah, dicoba nih teman-teman ya, ketika temannya kita datang gitu ya, mau ngejemput kita, kemudian pakaiannya seperti ini. Nah, boleh ditampilkan Siska. Oke. Nah, yang wanita, yang teman-teman wanita nih di sini ya, ininya yang sebelah kiri ya. Bayangkan teman Anda datang jemput Anda dia pakai pakaian seperti ini. Sedangkan yang pria, laki-laki, coba teman kamu datang jemput kamu pakai pakaian ini gitu. Mau makan malam di pesta istana, ya diundang ketemu sama Jokowi gitu ya. Nah, sudah dibayangkan, tolong dijawab secara spontan apakah Anda akan pergi atau tidak pergi gitu ya, pergi atau tidak pergi, dan kemudian alasannya kenapa. Boleh dituliskan atau mungkin lebih gampang kalau langsung omong aja ya, supaya rame nih kita nih.
Pergi sendiri, oke. Pergi pakai taksi aja. Oke, suruh ganti baju dulu, oke. Boleh lagi, apalagi ayo. Pergi karena kan tiap orang beda ya. Iya, betul. Pergi sendiri, tetap pergi. Konfirmasi ulang. Tapi teman kita pinjemin baju yang lebih pantas gitu ya. Oke, konfirmasi kamu yakin dress code-nya, cek dress code coba gitu ya. Kamu yakin gitu ya. Ngomel dulu kalau teman nggak mau ganti ya pergi sendiri. Minta teman ganti baju dulu. Aduh, terima kasih nih teman-teman semua ini sangat-sangat berpartisipasi ya. Saya menghargai banget ya. Kayaknya seru banget nih kalau kita bisa offsite kita ketemu ya. Aduh, ini pasti udah rame banget nih gitu ya. Pergi bareng karena orang boleh kan mengekspresikan ini ya. Aku pergi tapi kalau dia suruh ganti baju kalau nggak mau jalan sendiri. Oke, pergi bareng karena orang boleh mengekspresikan dirinya. Ganti temen aja. Temennya diganti. Oke, oke, oke. Ya, 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 ya. Oke, oke. Bapak Ibu ya, gitu ya. Saya mau bilang gitu ya, apapun keputusannya, pergi atau tidak pergi, sebenarnya saya mau menjelaskannya adalah alasannya kenapa gitu ya, untuk menentukan huruf ketiga yang akan kita bahas ya. Boleh slide selanjutnya. Nggak apa-apa kalau teman maksa ikut, nanti dia nggak akan dikasih masuk oleh Mas Sobres. Iya, ya. Jadi alasan teman-teman atau peserta semua di sini gitu ya. Sebenarnya yang penting bukan pergi atau tidak perginya, tapi adalah alasan, ya. Dan kembali saya bilang bahwa kita bisa melakukan keduanya, ya. Kita bisa dan kadang-kadang ini yang mungkin agak sulit begitu ya untuk kita ya biasanya ya. Karena ini adalah yang huruf ketiga antara T dan F. T adalah simbol dari thinking, feeling adalah disimbolkan dengan huruf F. Thinking dan feeling adalah bagaimana kita membuat keputusan. Bukan keputusannya apa, tapi bagaimana atau apa yang mendasari kita membuat keputusan itu, begitu ya. Kalau kita mungkin ilustrasi yang di bawahnya mungkin Siska yang lebih jelas begitu. Nah, ini ya ilustrasinya. Kalau orang thinking ya, ada satu situasi, maka dia akan menjauh. Dia akan melihat situasinya di luar dirinya sendiri. Jadi dia bersikap netral dulu, begitu ya. Sedangkan kalau orang feeling, dia akan masuk ke dalam situasinya, ya. Jadi kalau tadi saya pakai cerita, anda dibayangkan mendapatkan undangan bersama teman Anda untuk pergi ke istana makan malam di istana begitu ya bersama Presiden Jokowi. Kemudian teman Anda memakai baju yang seperti itu, yang sepertinya cukup aneh begitu ya. Nah, ketika Anda yang secara spontan, makanya sekali lagi jawaban atau pikiran yang muncul pertama kali adalah, oh ya kan orang boleh beda-beda, memang sih aneh, tapi kalau saya berada di posisi teman saya, maka pasti kan nggak enak ya. Mungkin ada pertimbangan, aduh mungkin teman saya nggak punya pakaian lain, atau menurut dia itu adalah pakaian yang paling bagus yang dia punya, atau menurut dia ini adalah yang pantas untuk dipakai, atau kalau saya ada di posisi dia, maka saya kan juga kan pasti nggak enak ya kalau saya nggak diajak pergi gitu hanya karena masalah pakaian baju. Itu adalah orang-orang yang cenderung berpikir dengan masuk ke dalam situasi tersebut, yaitu orangnya berpikir cenderung memutuskan sesuatu dengan memakai perasaan, feeling, F ya. Sedangkan kalau orang yang thinking, dia akan langsung gile. Ini temen gue kagak baca kali ya, nggak ada dress code-nya atau gimana gitu, dia nggak mikir gitu loh, nanti nggak akan disuruh pakai atau gimana, dan kemudian memutuskan langsung, lu pergi sendiri aja deh, gitu ya. Gue pergi sendiri aja karena gue nggak mau, ini kapan lagi gue diundang sama presiden ke istana, ketemu, nanti kalau sampai nggak ini kan gimana gitu ya. Jadi dia keluar dari situasinya, bukan artinya egois atau apa ya, tapi dia akan berpikir, aduh kayaknya nggak bisa deh gini ya, kayaknya saya lebih baik berpikir secara logis,
ini sebaiknya apa, dan kemudian membuat keputusannya, gitu ya. Tapi dasar pengambilan keputusannya itu yang membedakan antara orang yang lebih cenderung berpikir secara logik, thinking, disimbolkan dengan huruf T, atau F, gitu ya, yang dengan memakai feeling. Dan kembali saya ingatkan lagi ke teman-teman bahwa kita melakukan keduanya. Kita melakukan keduanya. Kita melakukan pemikiran secara perasaan, pakai perasaan. Kita juga pakai logik, ya. Jadi ini nggak ada hubungannya sama jenis kelamin, gitu ya. Oh, kalau perempuan itu katanya bawaannya pakai perasaan, gitu ya. Kalau laki-laki harusnya lebih logik, gitu ya. Nggak ada hubungannya, ya. Jadi baik thinking ataupun feeling adalah proses pengambilan keputusan yang bisa selalu terjadi. Tapi sekali lagi saya bilang, preferensi ataupun kecenderungan yang spontan, yang lebih sering kita lakukan yang seperti apa, dan yang membuat kita lebih nyaman, begitu ya. Dan biasanya kalau orang yang memutuskan misalnya secara pakai perasaan, ya, dia nggak akan merasa bersalah, begitu ya. Ataupun juga yang memutuskan secara logik, gitu ya, dengan pergi sendiri, dia nggak akan merasa bersalah. Karena apa? Ya karena itu adalah yang menurut dia adalah yang paling baik menurut dia, ya, menurut orang tersebut, gitu ya. Jadi bukan jadi yang tidak memakai effort lebih, nah itu adalah kecenderungan kita. Ya, nah mungkin agak sulit nih karena mungkin teman-teman ya yang di sini tuh udah gitu ya, kita udah mikir begini gitu ya. Kita dituntut untuk melakukan mengambil keputusan yang memperhatikan orang lain gitu ya. Aduh, tapi kok habis itu saya capek ya, ya gitu. Nah itu tuh juga bisa ya seperti itu. Atau juga, aduh kok saya kayaknya suka harus ngambil keputusan yang sangat saklek gitu ya. Kok kayaknya saya capek banget ya. Kok saya kayaknya ngerasa bersalah banget ya. Nah itu juga perlu disadari oleh teman-teman. Dan kadang-kadang kita yang sebagai mungkin peserta di sini banyak yang dewasa gitu ya, itu lebih kita sudah belajar bagaimana lingkungan kita mengharapkan kita. Nah, tadi jawaban bagaimana lingkungan mengharapkan kita itu sebenarnya bukan kita, itu ideal. Ya, sedangkan yang perlu untuk refleksi kita untuk mengetahui benar-benar kecenderungan atau preferensi tipe kepribadian kita, kita perlu jujur sama diri kita sendiri. Kita itu lebih nyamannya yang mana? Yang lebih spontannya tuh yang mana sebenarnya? Yang lebih sering kita lakukan tuh yang mana? Sehingga itu yang akan membuat teman-teman atau kita diri kita sendiri, oh ya memang aku begini gitu. Aku bisa kok ngambil keputusan secara logis yang fair gitu ya. Aku bisa kok ngambil keputusan pakai perasaan, emangnya aku nggak mikirin orang lain. Bisa, tentu kita bisa keduanya. Ya, tapi yang mana? Yang mana yang kita lebih tidak memakai energi atau kita tidak stretch terus gitu ya rasanya gitu. Nah, itu yang mana ya? Oke, mungkin yang ke slide selanjutnya gitu ya, bisa menggambarkan orang thinking gitu ya, ngelihat temennya basah kuyup, kamu nggak lihat ya ramalan cuacanya kan udah tahu tuh udah mendung, kamu sih nggak pakai payung atau apa gitu ya. Nah terus kalau orang feeling, ngelihat temennya basah kuyup, kayaknya ini wet look ya, gaya baru gitu ya. Nah itu ya, jadi membedakan thinking dan feeling dari reaksinya aja pasti sudah beda ya. Mungkin slide selanjutnya Siska biar cepet aja karena kita biar lebih banyak tanya jawab ya. Oke. Nah, ini thinking dan feeling. Kalau thinking lebih banyaknya pakai logic, kalau feeling lebih banyaknya pakai heart, perasaan gitu ya, hati. Kemudian slide selanjutnya, kalau orang thinking biasanya sebelum membuat keputusan dia akan membuat list atau apa gitu ya, pro and con-nya apa. Sedangkan kalau orang yang feeling lebih ya tapi ini penting nggak penting ya buat saya, bukan cuman salah atau benar atau apa gitu ya. Oke. Sudah ya, saya rasa Bapak Ibu bisa kemudian memilih untuk huruf yang ketiga itu adalah T ataupun F gitu ya. Saya kasih kesempatan beberapa saat untuk kemudian memilih, kemudian saya akan masuk ke huruf yang keempat.
Ini ada curhat sedikit nih, Bu. Mhm. IST makanya suka dimusuhin teman-teman feeling. Udah IST. Ya, 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 ya. Kadang-kadang memang ya, orang thinking itu bisa terlihat sangat saklek, sangat apa ya, tidak memikirkan, dianggap tidak memikirkan teman-teman atau memikirkan perasaan orang lain ya, seperti itu ya. Tapi ada juga memang yang orang feeling juga yang cenderung dibilang gini, aduh kamu baperan amat sih gitu ya. Eh, Apalagi kamu pelin-pelan amat sih nggak bisa buat keputusan ya, kayak gitu ya. Ada ya orang feeling juga kadang-kadang juga. Jadi menurut saya tidak ada yang paling benar, ya, tidak ada yang juga paling maksudnya paling buruk begitu, yang jelek begitu, nggak ada. Kadang-kadang memang satu situasi kita harus melihatnya harus pakai feeling ya, tapi di satu situasi kita juga harus pakai thinking gitu ya. Jadi banyak situasi-situasi. Makanya kadang-kadang huruf yang ketiga ini untuk kita peserta yang dewasa lebih sulit sebenarnya. Makanya lebih mudah ketika kita diminta untuk menjawab secara spontan atau berpikir yang mana yang paling sering kita lakukan ya. Oke, baik. Saya anggap teman-teman sudah memilih untuk T sama F gitu yang mana gitu ya. Sekali lagi kita punya keduanya, bukan artinya saat ini kita F udah pasti fix kita F begitu ya. Tapi kembali disadari apa sih artinya thinking dan feeling ini, bukan menjudge diri kita sendiri bahwa oh kayaknya aku memang baperan deh, kayaknya aku memang selalu lebih seringnya pakai perasaan atau apa, bukan. Tapi artinya bagaimana kita bisa memakai pertimbangannya mungkin harus lebih logik ataupun apa gitu ya. Dan itu pasti membutuhkan energi. Oke, yang keempat, boleh langsung dibuka. Nah, ini pertanyaan ini dibaca sama teman-teman, terus kemudian pilih aja biru atau pink. Nah, ya biru atau pink ya. Kalau yang biru, pertanyaannya dibaca dulu ya statements-nya. If you don't know where you are going, kalau kamu tidak tahu kemana kamu akan pergi, maka gitu ya sambungannya pilih aja biru atau merah. Kalau yang biru, jawabannya lanjutannya adalah bahwa kamu tidak akan sampai kemana-mana gitu ya. Tapi kalau yang merah adalah atau yang pink ya, kamu kemungkinan akan bisa menemukan sesuatu dimanapun itu akan menemukan sesuatu yang lebih interesting gitu ya. Jadi ya gitu aja ya. Pilih aja secara spontan. Ketika diberikan pernyataan seperti itu, lanjutannya yang mana yang menurut teman-teman semua di sini lebih prefer ya, aku kayaknya lebih suka yang ini deh, gitu, yang biru. Aku lebih suka yang pink deh, gitu ya. Oke, boleh. Teman-teman nih ada yang udah ada merah, biru, biru, pink, 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 merah, pink, 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 pink. Pink maksudnya merah, biru, biru. Oke, kayaknya berimbang ya, Siska ya. Ada yang biru dan ada yang pink gitu ya. Oke, saya mau bilang mungkin yang ke ininya ya. Yang biru adalah diwakili dengan jajar yang biru ya, yang biru itu jajar ya. Kalau orang jajar, oh ya sebelumnya jajar ini simbolnya adalah J. Jajar ini nggak ada hubungannya sama judgmental atau orangnya judgmental amat sih, orangnya ini banget sih gitu ya. Nggak ada hubungannya ya, bukan judgmental ya. Jadi jajar ini adalah orang yang lebih suka ya, terima kasih Siska. J itu sama dengan biru adalah orang yang kepengen selalu merencanakan sesuatu, kemudian punya apa ya, bisa mengendalikan gitu, bisa bisa mengkontrol sesuatu gitu ya, dan selalu sukanya untuk ada closure, ada apa ya? Kalau ada sesuatu itu dia kepengennya, ya
udah kelar nih, selesai nih gitu ya, baru bisa beralih ke sesuatu yang lain gitu ya. Dan kalau yang paling obvious adalah kalau orang jajar yang paling jelas itu adalah dia akan menentukan dia akan kerja dulu sampai selesai, baru kemudian dia melakukan bermain ataupun leisure ataupun relaxing gitu ya. Tapi ini harus tuntas dulu ya. Itu orang jajar ya. Gitu. Itu dan kalau dia membuat perencanaan, dia akan mengikuti perencanaan itu sampai tuntas gitu ya. Jadi dia nggak setengah-setengah gitu istilahnya nih orang jajar ya. Dan biasanya orang jajar ini orang J ini lebih terlihat agak kaku gitu ya, orangnya agak saklek gitu ya, kalau udah maunya ini gitu ya, itu orang jajar ya. Nah, sedangkan yang merah atau pink itu adalah perceiver ya. Perceiver itu adalah, boleh slide-nya, Siska? Perceiver itu dilambangkan dengan huruf P ya. Jadi ada J, ada P ya. P ini adalah orang yang kebalikannya ya, yang orangnya lebih easy going, lebih fleksibel, lebih orangnya spontan-spontan, go with the flow ya, dan mendapatkan apa ya? Mereka mengumpulkan informasi sebanyak mungkin selama yang dimungkinkan gitu ya. Dan mereka punya cara atau lifestyle yang main ataupun bekerja itu sama aja. Bisa sama-sama, bisa dilakukan barengan gitu ya. Kalau si orang yang jajar tadi, dia kepengennya kalau ini satu selesai dulu, baru dia bisa beralih ke yang lain gitu ya. Kalau orang perceiver, dia bisa bolak-balik tuh. Ya, kadang-kadang dia main sambil bekerja, tapi ataupun bekerja sambil bermain, ataupun dia bisa selang-seling tuh. Sebentar aku mau ini sebentar aku mau ini gitu. Ya, itu orang perceiver ya. Jadi bisa dua-duanya ya, gitu. Bisa apa ya? Nah, mungkin ilustrasi yang berikutnya mungkin lebih ini. Nah, ini ya, kalau orang jajar yang sebelah kiri tuh ya, di tryout-nya itu udah kelar kerjaannya, dia baru lega gitu ya. Kalau orang perceiving, walaupun di intrenya pekerjaan itu masih banyak, dia santai aja, oke, nggak apa-apa, masih banyak waktu gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, Siska. Nah, judging dan perceiving ini juga nih kayak gini ya. Kalau judging, jelas ada waktu-waktunya gitu ya. Buat work dari jam segini sampai jam segini, habis itu baru boleh main. Sedangkan kalau si orang perceiving, itu dia bisa, oh gitu ya, bisa terus gitu ya, bisa keduanya gitu ya. Karena buat dia, oke gitu ya. Kayak tadi, kalau saya tidak tahu kemana saya akan pergi, saya akan bisa menemukan lebih banyak hal yang menarik begitu ya kalau orang perceiving ya. Kalau orang judging, dia maunya aku harus pergi, kalau enggak aku mana tahu gitu ya. Oh, ini peserta Joan bilang ya, dulu kayaknya bukan deh katanya. Oke ya. Again ya, saya bilang ya, jangan, ini hanya untuk mengetahui kita tuh seperti gimana ya. Jangan kita juga buru-buru menentukan kita tuh apa atau apa. Yang penting kita tahu bedanya itu apa gitu ya. Oh, ada yang udah jawab langsung ya, kesimpulannya apa nih gitu ya. Boleh turun lagi slide-nya, next slide Siska. Ya, ini orang J itu ya, kepengennya tuh kalau ada closure. Ayo dong, kalau misalnya dia nanya sama orang ya, menurut kamu ini mesti gimana ya, gini 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 gini. Dia tunggu gitu sama temennya sampai dia benar-benar dapat jawaban yang tuntas gitu ya. Kalau sedangkan si orang P bilangnya, oke. Nah, ini yang biasanya ya, kalau mau ditanyain misalnya mau makan gitu ya, kita makan apa gitu ya, kita mau pergi makan apa, terserah, apa juga boleh gitu ya. Nah, ini nih biasanya jawaban-jawaban orang P gitu seperti apa gitu ya. Kalau ketemunya sama temennya yang J-nya gemes gitu ya. Aduh, saya kan nanya, kita mau makan apa, bukan terserah gitu ya. Jadi si orang P bilang, oh oke, saya pilih biru, tapi kok rasanya lebih
ke P ya? Oh, oke, ya 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 ya. Makanya tentunya gitu ya, kita perlu kenal yang mana ya gitu ya, bukan yang idealnya seperti apa. Biasanya ibu-ibu, biasanya ibu-ibu gitu ya, ini kayaknya peserta kita banyakkan ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu itu terpengaruh oleh lingkungan ya, harus menentukan kapan masak, kapan belanja, kapan masak, kapan ini gitu ya, habis ini jemput anak, habis itu udah harus ini gitu ya, tolong berikan contoh langsung ke anak. Nah gitu ya. Kalau anak yang misalnya dia udah mau tahu nih, Mama kita habis ini kemana, 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 dan kemudian dia akan bertanya, misalnya kalau ternyata lain gitu ya, nah itu dia akan bilang gitu ya, Mama tapi aku udah ada gini, 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 gini. Nah itu kemungkinan besar, kemungkinan kecenderungannya adalah dia mungkin seorang yang J gitu ya. Tapi kalau anaknya dibawa ke sana, ayo, ke sini, ayo, gitu ya, itu biasanya mungkin P buat dia, oke, ke sini boleh, mau makan apa aja boleh, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu masalah buat dia. Misalnya kayak begitu. Misalnya di sekolah, oh, habis ini aku harus les, habis ini aku ada kerjaan gini, gini, gini. Oh, dia sangat strict gitu ya, misalnya dengan itu. Nah, itu mungkin apa? Dia akan sulit misalnya ketika ya tapi kamu ada Mama misalnya aku harus les nih jam segini, tapi aku masih ada tugas yang aku belum selesaikan. Nah, itu dia akan merasa gimana gitu ya. Misalnya di grup di kelompok misalnya, di kelompok belajar misalnya gitu ya. Ada mungkin teman-temannya yang sambil main, sambil apa gitu ya. Nah, itu sulit gitu ya buat dia anak yang J ini untuk aduh nih gimana sih teman-teman belum selesai kerjanya tapi udah main gitu misalnya. Itu juga bisa menimbulkan konflik antara teman gitu ya. Eh, tapi tentunya untuk melihat mungkin slide selanjutnya aja Siska. Nah, ini adalah preferensi yang saya mau jelaskan lagi ke teman-teman semua di sini. Ada preferensi tentang bagaimana merecharge energi mental. Kemudian ada juga mengenai preferensi mengolah informasi, mempercayai informasi apa yang bisa diterima begitu ya. Dan kemudian juga ada bagaimana cara atau pertimbangan yang kita pakai untuk membuat keputusan. Dan kemudian bagaimana akhirnya ketiga huruf yang pertama, ya ketiga huruf yang sebelumnya itu mempengaruhi lifestyle atau gaya hidupnya seseorang begitu ya. Jadi semua ini akan mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku begitu ya. Tapi again saya mau bilang sekali lagi, kita tidak bisa memastikan atau meramalkan bahwa kalau kita udah tahu anak kita tipenya seperti ini, maka dia akan berperilaku seperti ini. Tidak. Yang kita bisa pikirkan, anak saya kok lebih banyaknya recharge energi mentalnya diam sendiri ya gitu. Ya, jadi itu kita perlu kasih dia waktu untuk merecharge energi mental. Misalnya kasih anaknya untuk Mama tahu kamu sedang lelah, kamu perlu me time ya. Oke, kasih tahu ya berapa lama. Habis itu Mama bisa masuk lagi misalnya gitu ya. Itu ya terutama untuk anak remaja misalnya. Kemudian bagaimana kita tahu nih, anak kita itu ternyata lebih feeling sama temannya, sehingga dia sulit untuk bisa mengambil keputusan yang objektif misalnya. Nah, itu kita perlu bantu untuk anak kita melakukan, mempertimbangkan pros-nya apa, cons-nya apa, gitu ya. Itu kita bisa. Jadi supaya anak kita juga bisa berlatih. Karena apa? Anak kita itu punya keduanya sama seperti diri kita sendiri. Kita punya keduanya, tapi ada yang lebih cenderung lebih nyaman dilakukan, lebih biasa dilakukan. Tapi bukan artinya dia tidak perlu pakai yang sebaliknya, begitu ya. Karena di dalam situasi apapun juga di dalam kehidupan kita, itu kita harus pakai dua-duanya secara seimbang. Tapi kita tentunya tahu juga bahwa ya kita punya kecenderungan yang seperti ini. Maka ketika kita perlu menghadapi satu situasi yang di luar rasa nyaman kita, di luar preferensi kita, kita pasti akan, berarti aku akan lebih sulit ya melakukan ini. Aku akan lebih sulit ya berpikir secara dengan memakai ini. Gitu. Jadi berikan waktu yang lebih dan
perlu disupport, terutama untuk anak-anak. Begitu ya. Mungkin tadi sudah ada yang udah pilih gitu ya, 4 hurufnya. Mungkin di slide selanjutnya, Siska, teman-teman juga bisa ini gitu ya. Oke, ini adalah 16 dari kombinasi 4 yang tadi saya sudah ceritakan gitu ya. Bukan artinya seperti tadi saya bilang, kita akan bilang bahwa, oh kalau anak saya begini maka akan gimana. Tapi yang lebih saya pentingkan adalah teman-teman semua di sini dapat artinya itu apa sih, perbandingan antara introvert sama extrovert itu apa sih, gitu ya. Kemudian sensing dan intuition itu apa sih, kemudian thinking dan feeling itu apa, kemudian judger dan perceiver itu apa, begitu ya. Oke. Sekarang mungkin waktunya ya buat kita tanya jawab, kalaupun masih ada gitu ya, Siska ya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Oke, terima kasih Bu Yuli ya. Melalui sesi ini kita semakin mengenal ya, setidaknya mengenal diri sendiri dulu ya. Tipe kepribadian kita seperti apa sih, preferensi balik lagi seperti apa. Dan nanti juga bisa ya mulai dilihat-lihat nih suaminya seperti apa, anaknya juga seperti apa. Tadi juga ada ya beberapa yang udah dengerin sama suami, oh ini mama banget seperti itu. Dan ini juga ada juga yang justru jadi ngerti nih kenapa selama ini kok rasanya banyak clash, banyak berkonflik gitu ya sama orang-orang yang ternyata lebih banyak yang feeling ya. Sudah ada pemahaman-pemahaman seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan, Bu Yuli, apakah benar kalau sifat, karakter, dan tipe kepribadian anak tuh cenderung mirip sama ayah, sedangkan kalau penampilan wajah atau fisik itu cenderung dengan ibu? Terima kasih. Sorry, saya lupa, belum di-mute. Unmute. Seperti tadi dijelaskan di awal bahwa tipe kepribadian itu ada yang bawaan lahir. Jadi secara genetik itu bisa ada sifat-sifat yang bawaan lahir yang didapat tentunya dari orang tuanya ya, salah satu gitu ya. Kadang-kadang ketika saya mengkonsultasikan hasil MMPIC juga untuk anaknya gitu ya, itu orang tuanya, kok yang dibacain kayak saya sih gitu ya, salah satu orang tuanya bilang seperti itu. Itu sering sekali terjadi gitu ya, padahal yang mengerjakan anaknya gitu ya. Jadi kalau saya mengonsultasikan hasil anaknya gitu ya, biasanya saya ajak orang tuanya juga dan saya tanya ke anaknya gitu ya, ini confirm nih, ini kamu bukan gitu ya. Kemudian orang tuanya juga bisa mendengar kenapa anaknya begini dan kemudian diberikan ininya. Tapi kalau soal ya muka again juga atau penampilan ataupun apa juga genetik ya. Tapi tidak selalu gitu, karena tadi ingat juga bahwa tipe kepribadian bisa dipengaruhi juga oleh pola asuh dan lingkungan gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi benar banget tadi pertanyaannya, apakah bisa dipengaruhi secara genetik? Bisa banget, tapi bisa juga dipengaruhi oleh pola asuh dan lingkungan gitu. Oke. Baik. Lalu ini ada pertanyaan lagi, di mana dapat melakukan tes MPIC dan juga apakah hasilnya dapat berubah ya setelah beberapa bulan? Oke, biasanya kalau hasil-hasil asesmen psikologi apapun itu berlakunya itu 2 tahun ya. Dengan catatan selama 2 tahun itu pun tidak terjadi peristiwa yang traumatis ya, yang bisa mengubah seseorang begitu ya. Traumatic event itu yang akan sangat mempengaruhi seseorang ya. Jadi tipe kepribadian ini kan kecenderungan. Jadi tapi dipastikan karena alat ini sudah melalui proses akuntabilitas dan validitas tentunya ya. Jadi sudah dipakai di seluruh dunia dan bisa dipastikan. Makanya tapi untuk anak-anak begitu ya, untuk anak-anak
itu biasanya hasilnya saya akan mengkonfirmasi ulang. Karena anak-anak ini kan masih dalam masa pertumbuhan. Anak-anak terutama yang masih tinggal bersama orang tua, begitu ya, pasti akan sangat dipengaruhi bagaimana pola asuh dan lingkungannya. Jadi anak-anak kadang-kadang mengikuti apa yang seharusnya, apa yang sudah ditetapkan oleh orang tua misalnya gitu ya. Jadi walaupun mereka di apa dan value-value orang tua kan pasti masih sangat lekat gitu ya, masih sangat kuat sehingga dia tidak menggambarkan dirinya sendiri karena anak-anak juga memang belum bisa melakukan keputusan yang sangat-sangat mantap begitu ya, sehingga makanya saya mengkonfirmasikan begitu. Ketika konfirmasi sudah sesuai, maka saya berikan. Kalau seandainya ada perubahan yang dia rasa kayaknya ini bukan saya gitu ya, pada saat verifikasi, nah itu saya akan produce laporan yang berbeda lagi yang sesuai dengan yang si anak pilih, sehingga orang tua dan anak pun juga bisa benar-benar merasa, oh karena dari hasil laporan itu bukan hanya tahu 4 hurufnya apa ya Bapak Ibu, tapi juga bisa tahu saran untuk kemudian dia bagaimana bekerja sama dengan orang lain, membuat persahabatan, dan berkomunikasi dengan orang dewasa, terhadap guru ataupun orang tuanya, begitu ya. Ada saran-sarannya untuk begitu, dan juga ada saran untuk belajar, yang terutama untuk anak-anak begitu ya. Sehingga laporan itu bisa diberikan kepada pihak sekolah untuk bagaimana mensupport anak-anaknya dengan lebih baik tentunya. Begitu. Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaan, bagaimana sih dapat melakukan tes MMTIC dan ininya ya, cara-caranya gitu, harus menghubungi kemana, nanti akan saya bantu infokan mungkin di akhir ya Ibu Yuli ya. Kita lanjut dulu yang lain, ini ada ditanyakan lagi nih Bu, kepribadian anak tuh tumbuh dan berkembang sesuai usianya, atau memang akan selamanya sama nih, lagi-lagi nih Bu. Ini kan lagi. Ya, sebaiknya tipe kepribadian boleh dilakukan, apalagi anak-anak ya, teman-teman semua. Anak-anak itu kan growth spurt-nya juga sangat sangat cepat gitu ya. Jadi apalagi ketika dia remaja atau apa, mungkin ada perubahan yang terjadi di lingkungan sekolah ataupun gimana, itu akan menjadi perubahan. Makanya kalau saya sih akan melihat selama 2 tahun, jadi itu valid for 2 years. Kalau seandainya ada traumatic event atau apa, maka saya akan mencoba ulang, mengeses ulang begitu ya. Tapi biasanya kalau sudah verifikasi itu adalah itu dan tidak ada traumatic event, biasanya sih itu akan terus seperti itu. Jadi si anak juga sudah nyaman dengan dirinya seperti itu. Tentunya kita tidak boleh fix bahwa oh udah ya kalau udah misalnya dia extrovert, intuisi, thinking, perceiving misalnya gitu ya, ENTP misalnya gitu ya. Jadi jangan, oh ya anak saya ekstrovert, jadi dia terus di-expose dengan kegiatan sosialisasi gimana, enggak. Dia pun perlu juga untuk berpikir, untuk fokus, bahwa dia tidak selalu bisa mendapatkan apa yang, wah saya mau recharge energi mental saya dengan ketemu banyak orang, pokoknya saya pengen banyak aktivitas atau apa, kita juga perlu atur gitu ya. Kemudian juga mengenai intuisi ataupun sensingnya, dia anak-anak masih perlu belajar untuk memperhatikan detail gitu ya, nggak bisa dia hanya pakai imajinasi ide-idenya aja. Jadi kita tetap perlu melatih walaupun kita sudah tahu. Jadi bukan artinya oh ini bakal berubah atau enggak, atau oh, ini bakal valid enggak gitu. Perlu assess lagi enggak nanti atau gimana? Kalau menurut saya hasilnya itu apapun itu kita tetap perlu mengembangkan ini. Kita hanya lebih paham bahwa oh anak saya ini seperti ini gitu. Kecenderungannya sehingga bisa lebih mensupport. Itu sih gunanya hasil laporan MMTIC-nya terhadap anak. Oke, baik. Semoga menjawab. Semoga menjawab. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Bu Yuli, sebelum menutup sesi. Apakah tipe kepribadian anak ya di usia-usia SMA, remaja ya, ini paling krusial? Karena saya merasa di masa-masa SMA ini paling struggle nih ngadepin anak-anaknya. Ya. Betul, betul banget. Karena lingkungan mereka sendiri dan secara biologis ya, ada hormon-hormon ya,
Itu yang memang paling kalau kita sebutnya masa remaja itu masa badai, masa galau, paling galau kalau kita boleh flashback gitu ke masa kita ketika kita juga jadi remaja itu aduh banyak banget gitu ya, tuntutannya banyak, kitanya juga masih bingung gitu ya. Itu tentunya gitu ya. Dengan tahu kecenderungan tipe kepribadian anak kita, tentunya kita akan lebih paham kenapa dia perlu recharge energi mentalnya dengan cara seperti ini. Oh, kenapa dia cenderung nggak mau dengerin kita kalau seandainya terlalu banyak detail atau apa begitu ya? Atau oh kenapa ya kok dia orangnya sangat-sangat saklek, nggak mau mikirin perasaan temennya atau sulit gitu ya. Nah itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan kita sebelum kita apa ya, misalnya bertanya ke anak kita gitu ya, bukan bukan menjudge anak kita bahwa kamu tuh kenapa sih gini 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 gitu ya. Tapi kita sudah paham, oh memang ternyata dia lebih ini. Nah, kalau kita bisa kasih masukan ketika pastinya semua tergantung komunikasi juga ya sama anaknya gitu ya. Ketika misalnya anaknya misalnya anaknya perceiving gitu ya, yang lebih fleksibel, lebih ini biasanya orang tuanya yang kalang kabut gitu ya, anaknya nggak bisa ngikutin jadwal dan lain sebagainya, kita bisa bantu begitu ya, bahwa oh ya tidak bisa mengandalkan anak kita untuk disuruh membuat jadwal dan memenuhi jadwal itu gitu ya, apalagi dia memang masih anak-anak begitu, maka kita perlu untuk membuatkan jadwal dia dan mengingatkan, oh ini kamu punya jadwal ini loh gitu, ini harus ada spare waktunya gitu ya, begitu juga dalam cara dia untuk belajar. Itu sih, jadi apapun hasil anak Bapak Ibu begitu ya, yang apapun hasilnya, tentunya itu diharapkan untuk bisa membantu kita untuk lebih mengerti anak kita, dan kita juga bisa lebih membuat dia melatih yang bukan preferensinya dia, gitu. Karena biar bagaimana dia tetap perlu melatih keduanya, gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Yuli. Nah, mungkin Sama-sama, Siska, sudah dibantu. ya, mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu. Terima kasih ya sekali lagi kepada Bu Yuli yang sudah sharing pada kesempatan kali ini, dan juga tentunya untuk Bapak Ibu semua dan rekan-rekan yang sudah berpartisipasi dengan aktif ya di sesi ini, sehingga sesi ini menjadi meriah ya, menyenangkan. Oke. Sebelumnya bagaimana Bapak Ibu, apakah mendapat sesuatu hari ini, insight, pencerahan ya, Bapak Ibu bisa share kepada kami ya momen di Instagram kami dengan men-tag kami di @schoolofchild ya. Jangan lupa juga follow akun Instagram kami @schoolofchild karena akan terus update ya mengenai acara kami selanjutnya, dan juga konten-konten edukasi parenting yang bisa Bapak Ibu rekan-rekan semua juga dapatkan ya. Dan tentunya untuk jendela pendidikan selanjutnya ya, karena memang series jendela pendidikan ini dilakukan sebulan sekali oleh kami School of Child untuk memberi edukasi kepada orang tua dan guru secara gratis seperti itu. Nah, silakan juga sebarkan keberadaan kami School of Child kepada teman-teman, rekan-rekan ya yang mungkin membutuhkan sekolah dengan karakteristik seperti kami ya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan ya, berkonsultasi mengenai pendidikan anak-anak Bapak Ibu dan juga kunjungan sekolah, silakan menghubungi nomor kontak yang sudah Bapak Ibu rekan-rekan lihat di layar ya. Ada nomornya 0811 9338 338, ini bisa di WhatsApp. Berkaitan juga dengan pertanyaan tadi ya, gimana melakukan tes MMTIC, apakah bisa dilakukan secara online, ini silahkan hubungi tim kami, dan tim kami akan membantu untuk mengarahkan ya, untuk menghubungi kemana. Untuk dilakukan online bisa ya Ibu Yuli ya, berhubung mungkin ada yang di luar kota, seperti itu. Oke. Sebelum berpisah ya, saya mengingatkan lagi, jangan lewatkan jendela pendidikan
selanjutnya ya di bulan Oktober. Nantikan dengan tema apa, pembicara apa, silahkan follow akun Instagram kami. Oke, sebelum berpisah, saya mengundang Bapak Ibu untuk on cam sebentar, kita berfoto bersama untuk mengabadikan momen siang hari ini. Oke, terima kasih. Oke, saya mulai foto. Yang pertama, baik. Terima kasih yang sudah buka. 1, 2, 3. Oke, yang kedua 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari sesi Jendela Pendidikan Sabtu ini. Sampai berjumpa di sesi Jendela Pendidikan bulan depan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu, Tuhan berkati. Terima kasih Terima Bu. kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Yati. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima Bye. kasih Bu atas ilmunya. Izin live.